Benar pada hari. Terima kasih banyak Mbak Clara atas sambutannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam dan selamat warahmatullahi. pagi teman-teman sejawat semua. Jadi saya Pratiwi hari ini akan menemani teman-teman sejawat semua dalam beberapa jam ke depan. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak atas partisipasi teman-teman sejawat dalam acara yang diadakan oleh Rumah Sakit Umum Mitra Paramedika, yaitu Siap Jaga IGD 1, Kegawat Daruratan di IGD. Acara ini akan menjadi kesempatan yang luar biasa untuk refresh dan update ilmu, berbagi pengetahuan, dan mendiskusikan topik sesuai dengan materi kita hari ini. Sebelumnya izinkan saya menjelaskan sedikit alur acara kita hari ini. Ada 4 materi menarik yang masing-masing akan dibawakan oleh narasumber kita yang ahli di bidangnya. Untuk acara hari ini akan kita bagi dua sesi. Sesi pertama, yaitu materi yang akan dibawakan oleh Dr. Budi Cahyono Putro SPB Finas, yaitu terkait burn injury dan acute abdomen. Yang kedua, yaitu tata laksana kegawat daruratan di psikiatri di IGD yang akan dibawakan oleh Dr. Ade Indah Wahdini SPKJ. Untuk sesi selanjutnya, yaitu materi ketiga akan dibawakan oleh Dr. Med Dr. Putrika Prastuti Ratnagarini SPJP Konsultan, yaitu tentang kegawatan kardiologi, mengenali aritmia. Dan terakhir yang tentunya tidak kalah menarik, yaitu perdarahan postpartum yang akan dibawakan oleh Dr. Taufik Rahman Alkaf SPOG. Untuk setiap sesi presentasi materi dari narasumber akan diikuti oleh sesi tanya jawab. Untuk teman-teman sejawat yang nantinya ingin bertanya, kami persilakan menuliskan pertanyaannya di kolom chat komen Zoom. Nantinya untuk 2 penanya terbaik dan 2 peserta yang dipilih secara acak akan mendapatkan hadiah menarik dari panitia. Kami harapkan teman-teman dapat berpartisipasi dan bertanya banyak selama sesi tanya jawab ini. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja ke materi pertama, yaitu burn injury dan acute abdomen yang akan dibawakan oleh Dr. Budi Cahyono Putro, SPB Finas. Baik, sebelumnya izinkan saya membacakan CV Dr. Budi SPB terlebih dahulu. Dr. Budi Cahyono Putro SPB Finas, beliau menyelesaikan pendidikan di Fakultas Kedokteran Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada untuk program pendidikan dokter spesialis bedah dan juga di Fakultas Kedokteran UNS. Beliau saat ini aktif sebagai Kepala SMF Bedah RSUD Sleman dan juga sebagai dokter spesialis bedah RSU Mitra Paramedika dan RSUD Sleman. Sebelumnya mari kita sapa Dokter Budi terlebih dahulu. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi dokter. Apa kabar? Sehat-sehat semuanya. Waalaikumsalam dokter. Apa kabarnya dok? Alhamdulillah sehat-sehat semua. Alhamdulillah. Izin Iya Allah kita bisa dokter. bersilaturahmi bersama. Halo semua semua sobat mitra Paramedika. Ketemu lagi ya pada acara webinar kali ini. Semoga diberikan kelancaran. Amin ya robbal alamin. Amin. Oke dokter, ini materinya untuk presentasinya akan segera dimulai. Untuk materinya apakah dokter share screen atau prepun dokter? Ya, oke, bisa segera dimulai aja ya. Oh, enggak dokter. Untuk share screen-nya dok, Ya, apakah ada oke. masalah dokter? Ya, langsung dari panitia. Dokter hari ini kegiatannya apa saja dokter? Iya, hari ini saya kegiatannya saya poliklinik bedah, nanti siang lanjut operasi, terus nanti sorenya poliklinik Mitra Paramedika, malamnya lanjut operasi di Mitra. Cuma banget ya dok. Hari ini operasinya berapa dok? Di RSUD Sleman hari ini ada 2, di Mitra Paramedika ada 2. Semoga lancar dan kegiatannya bisa selesai hari ini ya dokter ya. Amin, Sambil terima kasih. menunggu ini materinya lagi dipersiapkan oleh panitia nggak dok? Ya,
Jadi luka bakar itu didefinisikan sebagai suatu kerusakan ya pada kulit dan jaringan sekitarnya yang bisa disebabkan oleh panas, oleh zat kimia dan oleh listrik ya. Jadi beberapa hal itu adalah merupakan definisi daripada luka bakar. Nah, sehingga panas itu sendiri itu bisa menyebabkan kerusakan pada sel-sel, terutama pada kulit dan juga pada jaringan sekitar kulit ya, itu bisa dirusak ya. Biasanya dirusaknya itu bisa oleh karena satu ya, itu bisa karena cairan yang panas atau scalds ya. Kemudian juga bisa karena kontak ya dengan benda padat yang panas. Dan yang ketiga itu bisa juga karena suatu ledakan ya atau suatu sesuatu yang eksplosif meledak sehingga menghasilkan panas juga. Ya, next slide. Lanjut. Nah, problemnya apa untuk luka bakar ini? Dia masih menjadi permasalahan yang umum. Karena apa? Karena kematian akibat dari luka bakar ini masih di angka yang cukup tinggi, yaitu di 180.000 ya kematian. Kemudian prevalensi untuk luka bakar di Indonesia itu tahun 2018 itu 1,3% dan angka kematiannya itu cukup tinggi, 21,8%. Ini di RSCM tahun 2019. Nah, mayoritas dari hal-hal yang terjadi tersebut itu kejadiannya di Afrika dan negara-negara yang Asia. Biasanya kalau di negara yang Western, yang modern, karena mereka sudah ada fasilitas unit yang lengkap, menekan angka kematian. Itu juga kita harus betul-betul fokus dan konsen di Indonesia agar bisa menekan angka kematian dengan penata laksanaan yang optimal dan adekuat. Oke, slide berikutnya. Ya, jadi luka bakar itu definisinya adalah dia merupakan back dulu, back dulu ya, back dulu. Yang slide sebelumnya ya. Nah, luka bakar ini itu merupakan suatu traumatic injury. Jadi dia merupakan suatu proses trauma ya yang terjadi pada kulit dan juga pada jaringan-jaringan di sekitar kulit dan bawah kulit yang disebabkan oleh panas dan penyebab yang lain. Ya. Kemudian luka bakar ini bisa terjadi atau bisa terjadi kelainan pada kulit dan jaringan sekitarnya itu bisa disebabkan karena panas tadi yang disebut di depan, kemudian dingin sekali, kemudian electricity atau listrik, dan kemudian bisa juga karena radiasi dan juga zat kimia. Nah, sehingga kerusakan sel kulit ini ya itu bisa menyebabkan eh, pasien mengalami kehilangan. Ya, kita sampai ke patofisiologi ya. Yang tadinya, yang slide sebelumnya ya. Ya, patofisiologi luka bakar itu pada luka bakar itu dia menghasilkan beberapa karakteristik ya. Karakteristik yang dimiliki luka bakar. Yang pertama yaitu reaksi inflamasi. Sehingga luka bakar itu selalu menghasilkan reaksi inflamasi sehingga khas pada luka bakar itu dia adalah basah, dia pasti bengkak, dia pasti berair ya dan dia pasti nyeri. Nah, itu adalah inflammatory reaction dari luka bakar. Kemudian yang berikutnya adalah lokal edema.
Jadi luka bakar itu selalu menghasilkan edema, ya, mesti ada pembengkakan. Kemudian yang ketiga adalah peningkatan permeabilitas daripada vaskuler. Jadi luka bakar ini kenapa tadi terjadi kehilangan cairan dan elektron yang berlebihan? Karena dia permeabilitas dari vaskuler dia meningkat karena kerusakan yang diakibatkan oleh luka bakar, sehingga terjadi ekstravasasi dari cairan dari intravaskuler ke ekstravaskuler. Sehingga pada pasien luka bakar itu biasanya membutuhkan cairan dan elektrolit yang lebih banyak pada resusitasinya. Kemudian yang berikutnya adalah vasodilatasi dan ekstravaskuler osmotic cavity. Jadi di mana terjadi dilatasi pembuluh darah dan dia akan terjadi tadi karena cairan pindah dari intravaskuler, dia akan terjadi diperparah lagi dengan tekanan osmotik yang di ekstravaskuler yang meningkat berlebihan, sehingga akan terjadi pembengkakan yang lebih hebat dan akan terjadi kegagalan intravaskuler daripada pengisian vaskulernya. Ini harus hati-hati ya. Kemudian yang berikutnya adalah nih chemical inflammatory mediator. Hati-hati, luka bakar itu dia menghasilkan mediator zat kimia yang kita juga harus waspadai ya. Next slide. Nah, ini adalah lokal respon untuk luka bakar. Kita bisa lihat ya. Jadi selalu ada 3 zona ya untuk luka bakar. Apapun jenisnya, berapapun grade-nya, itu biasanya selalu ada 3 zona. Yang zona paling luar itu paling ringan adalah zona hiperemi. Ya, hiperemi itu biasanya dia di bagian paling ringan daripada traumanya. Ya. Kemudian yang di tengahnya ada zona stasis. Nah, kemudian yang paling parah itu adalah ada zona koagulasi. Ya, di mana pada zona koagulasi itu dia akan semakin berat, semakin parah pada luka bakar dengan derajat yang lebih berat. Ya, biasanya kalau luka bakar yang sudah derajat 3 itu dia akan terjadi kerusakan sampai dengan tulang. Ya, oke, next slide. Nah, kemudian yang respon sistemik, terutama ini terjadi pada luka bakar dengan total body surface area yang luasnya lebih dari 30%, itu dia akan timbul systemic immune response, systemic inflammatory response syndrome. Ya, jadi ada inflammatory sistemik, tidak hanya lokal saja. Sehingga ketika terjadi inflamatori sistemik, itu kita harus hati-hati akan adanya ancaman sepsis pada pasien ini. Ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah ini, renal and hepatic dysfunction. Nah, ini harus hati-hati. Kita pada luka bakar harus sangat konsen dengan yang namanya ginjal dan liver. Karena dua organ ini yang akan paling mudah terganggu ya pada luka bakar, terutama yang derajat yang luas dan juga dengan TBCA lebih dari 30%. Sehingga dalam resusitasi kita harus selamatkan dulu dua organ ini, yaitu ginjal dan liver. Nah, kemudian yang berikutnya adalah perluasan dari respon inflamatori ini juga yang kita kadang-kadang nggak bisa mengendalikan adalah yaitu diproduksinya katekolamin, ya, vasoaktif mediator, inflammatory markers, sehingga menyebabkan SIRS itu menjadi semakin berat. Dan setelah SIRS menjadi semakin berat, dia akan turun ke sepsis dan kemudian akan terjadi multiple organ dysfunction syndrome dan bisa mengancam kematian. Nah, oke, lanjut. Ya, ini adalah systemic response yang harus kita perhatikan pada luka bakar, ya. Terutama pada luka-luka bakar dengan ada kecurigaan inhalasi injury, ya, seperti misalnya ledakan, ya,
eksplosif, burn injury seperti cuman sepele, masak air panas di dapur, kompor gasnya meledak, itu kita harus curiga akan adanya, apalagi yang terkena bagian wajah, bagian dada dan leher, kita harus waspada adanya trauma inhalasi. Ya, sehingga di sini akan bisa terjadi bronkokonstriksi pada respirasinya. Ya, ini harus hati-hati. Kemudian juga ini akan terjadi peningkatan tadi permeabilitas kapiler. Nah, itu akan semakin bengkak, cairan dalam pembuluh darah makin pada keluar, sehingga cairan yang ada di dalam vaskuler makin berkurang, makin sedikit, ya. Tapi kalau kita guyur kebanyakan juga nanti bisa terjadi udem pulmo. Nah, itulah kita harus jadi pada pada resusitasi cairan luka bakar itu suatu hal yang sangat menarik, makanya dia harus kita betul-betul balance cairan. Jadi kita harus betul-betul memonitor cairan yang masuk dan cairan yang keluar, dan kita harus betul-betul bisa melihat kondisi cairan yang ada di intravaskuler. Ya. Kemudian ini ada juga peripheral dan splenic vasoconstriction. Nah, artinya apa? Artinya vasokonstriksi itu tidak hanya ada di pembuluh darah yang di ujung-ujung ekstremitas, tapi splenic yang di usus juga bisa terjadi juga akibat luka bakar ini. Kemudian juga bisa terjadi penurunan ya status imunologi, kemudian bisa terjadi basal metabolik ya disebabkan karena tadi kalau sudah terjadi SIRS, sepsis itu akan sangat sulit sekali untuk mengontrol ketidakseimbangan daripada metabolik basal ya. Terus kemudian bisa juga mengancam respirasi, bisa terjadi ARDS juga kalau kita pemberian cairannya tidak hati-hati, terlalu banyak bisa udem pulmo, bisa menjadi ARDS. Ya. Next slide. Nah, sekarang klasifikasi. Jadi untuk luka bakar itu sendiri kita ada 4 derajat ya. Untuk yang derajat pertama itu kita lihat dia hanya mengganggu di bagian epidermis saja. Contohnya apa luka bakar yang derajat pertama? Misalnya kita sedang main-main ke pantai, terus kita berenang di pantai, terus kulit kita agak kemerah-merahan karena terkena sinar matahari, itu adalah grade 1. Ya. Nah, kemudian untuk grade 2 itu kita sudah terjadi kelainan di bagian dermisnya. Lihat itu, di bagian dermisnya itu sudah mulai ada pembuluh darah, mulai ada apa itu kelenjar-kelenjar keringat, ya, glandula sebasea, glandula sudorifera, kemudian juga sudah mulai ada apa itu akar-akar bulu rambutnya, itu derajat 2. Sehingga untuk derajat 2 itu biasanya sudah terjadi gangguan pada vaskulernya. Ya. Kemudian untuk derajat 3 itu lebih dalam lagi, sehingga dia sudah sampai ke subkutan, ya, di mana juga sampai melibatkan fasia. Sehingga pada saat luka bakar derajat 3 itu kalau sampai dia melingkar, mungkin melingkar di tangan, melingkar di kaki, atau melingkar di dada, di perut, itu perlu tindakan apa? Perlu tindakan fasiotomi, yaitu fasianya harus kita buka, karena kalau enggak bisa terjadi kompartemen sindrom, di mana aliran darah akan terganggu yang memberikan makanan, sel-sel yang ada di situ, sehingga bisa menyebabkan nekrosis atau kematian pada jaringan. Kemudian untuk derajat 4 itu bisa lebih dalam lagi, bisa sampai otot dan tulang. Ya, next. Ya, ini juga sama klasifikasinya. Ini merupakan mirip seperti tadi, ya kita lihat pada derajat 1, derajat 2, derajat 3, derajat 4. Ya khas dari derajat 4 itu adalah biasanya dia sudah terjadi nekrosis daripada jaringan. Sehingga kalau misalnya
terjadi luka bakar derajat 4 pada ujung-ujung ekstremitas, biasanya kita terpaksa harus melakukan amputasi karena jaringannya sudah mati. Kalau tidak, dia akan bisa menjadi vokal atau sumber daripada sepsis yang bisa mengancam jiwanya. Oke, next. Oke, ini juga masih klasifikasi yang lebih mudah. Itu derajat 3 biasanya dia warnanya itu sudah putih. Jaringannya putih dan hitam ya. Kalau derajat 2 itu dia masih agak pink. Jadi ada unsur ke pink-pinkan, kemerah-merahan gitu ya. Untuk teman-teman sejawat yang ada di UGD, kalau Anda lihat luka bakar sudah warnanya putih, itu pasti itu sudah derajat 3 ya. Apalagi dipalpasi teraba keras jaringannya, dan ketika dilakukan tes sensorik, misalnya ditusuk dengan needle steril gitu, biasanya yang bagian putih itu pasien sudah tidak merasa nyeri. Itu adalah clue untuk menilai derajat 3. Nah, untuk derajat 1 ini cukup bisa diobati di rumah. Untuk derajat 2 ini masih bisa memerlukan debri demang ya. Untuk derajat 3 ini sudah advance, biasanya kita lakukan eksisi tangensial eksisi, kemudian fasiotomi sampai dengan kita kupas semua jaringan yang mati itu sampai terjadi luka yang luas, kemudian nanti terjadi secondary wound healing, terus kemudian terbentuk granulasi, sampai untuk menutupnya kita lakukan tindakan tandur kulit atau skin graft. Jadi untuk yang derajat 3 ini cukup panjang perjalanannya untuk luka bakar. Jadi luka bakar ini nggak bisa kita anggap sepele, terutama untuk yang derajat 3 ya, biarpun dia cuman tidak luas misalnya ya. Next. Nah, ini cara menghitung luas luka bakar ya. Kita masih bisa menggunakan rule of nine, yang terbaru masih sama ya. Untuk wajah itu bagi 9,999 ya. Kemudian untuk organ genital itu kita kasih 1%. Tapi kita juga masih bisa berpatokan pada luas telapak tangan ini sebagai 1% daripada luas luka bakar. Sehingga kalau ada luka bakar itu saya sarankan untuk betul-betul teman sejawat menilai luasnya. TBSA ini sangat penting dan penting sekali. Karena apa? Karena ini sangat berhubungan atau menentukan kebutuhan cairan yang akan kalian berikan pada pasien nanti. Untuk pada anak itu dia lebih agak beda ya, karena dia proporsi tubuhnya agak lain, sehingga di sini, nah ini angka-angkanya pun agak beda ya, sehingga kalau dewasa itu tadi 999, tapi kalau pada anak ini porsi lebih besar ada di kepala dan dada ya, kepala dada ya. Untuk kakinya dia agak lebih kecil daripada dewasa karena ukurannya dia lebih kecil. Ya, mungkin untuk TBSA ini untuk teman sejawat bisa dibuat tabel gitu ya di tempat pelayanan kalian, sehingga kalian nanti bisa langsung melihat, oh yang kena bagian ini, oh sekian persen, sekian persen gitu. Jadi memang ini sangat penting ya, dibuat tabel, dipasang di dinding biar nanti kalau ada kasusnya biar kita tinggal melihat. Ya, next. Nah, sekarang tipe-tipe daripada luka bakar. Nah, yang pertama adalah thermal bone. Jadi thermal itu adalah panas ya. Ini bisa disebabkan karena api, bisa karena suatu cairan yang panas, bisa karena suatu gesekan yang panas, bisa kontak dengan objek yang panas ya. Nah, ini merupakan luka bakar yang sering terjadi ya, bisa karena air panas, bisa karena kena knalpot, bisa karena mungkin kena semburan api. Nah, itu yang serba panas-panas itulah akan bisa luka bakar. Kalau yang sebelah kanan ini menurut teman Jawa kira-kira derajat berapa luka bakar yang seperti itu? Ada yang bisa menjawab? Dokter Pratiwi derajat berapa itu kalau yang kanan itu? Ya dok, untuk gambar yang sebelah kanan ya dokter ya? Derajat Ya itu derajat 2 ya dok? 2.
Ya. Derajat 1 gitu. Halo dokter, izin dok sepertinya terputus dokter. Itu sudah derajat 2 yang bagian kanan karena dia masih ada warna pinknya. Oke, slide berikutnya. Ya, kemudian yang kedua yaitu chemical atau zat-zat kimia. Nah, kita jangan abaikan zat-zat kimia ya, karena zat kimia itu bisa merusak ya jaringan-jaringan yang ada pada tubuh kita. Misalnya karena asam, basa, dan juga organik ya, yang campuran ya. Karena apa? Karena asam itu kadang-kadang banyak ditemukan di dalam di rumah kita tanpa sengaja ya, misalnya air aki, kemudian pembersih-pembersih cairan yang mungkin mengandung tingkat keasaman yang tinggi, itu kalau terkena tubuh kita bisa menyebabkan luka bakar. Ini contohnya gambarnya ini. Ini adalah penyebab daripada zat kimia. Mungkin si ibu ini nggak sadar kalau zat kimia untuk pembersih itu kalau kena kakinya bisa sampai menyebabkan seperti itu ya. Jadi kita harus waspada untuk zat kimia ya. Next slide. Kemudian alkali juga begitu ya. Alkali bisa menyebabkan hidrolisis protein dan juga likuifaksi juga. Ini akan bisa menyebabkan kerusakan pada jaringan-jaringan kita ya. Biasanya ada di drain cleaner, fertilizer, dan juga pada industri-industri yang berkecimpung di bagian alkali ini. Harus hati-hati. Kemudian next. Nah, tujuan daripada pelatihan ini apa, teman sejawat sekalian? Yang pertama adalah kita bisa mengevaluasi pasien-pasien dengan luka bakar yang serius, tanpa kita meremehkan luka bakar yang ringan. Ya, karena apa? Di depan tadi sudah saya sebut bahasanya khusus untuk luka bakar itu dengan karakteristik seperti itu, biarpun ringan ya, itu tetap kita harus perhatikan cairan. Ya, kita harus resusitasi. Nah, kemudian yang berikutnya adalah menentukan eh, berat daripada traumanya. Nah, sehingga anamnesis untuk luka bakar itu amat sangat penting. Ketika ada pasien datang, digotong, nggak bisa kita tanya, warga yang menyaksikan peristiwa paling nggak kejadian harus kita tanya. Ya, apa yang paling penting, terutama yang berkaitan dengan apa? Uh, Suspicious inhalation trauma, terutama luka bakar yang karena peledakan eksplosif, sehingga itu yang akan mengganggu airway ya, breathing, sehingga bisa menyebabkan kematian yang cepat apabila terjadi gagal nafas. Kemudian berikutnya bisa mengidentifikasi dan menentukan prioritas dari penanganan. Nah, seperti misalnya ada pasien digotong dengan luka bakar karena ledakan, ya, dan ternyata pasien setelah terjadi ledakan itu terjadi luka bakar dan pasien juga terjatuh dari lantai 3. Nah, itu kalian harus bisa menentukan prioritasnya dulu. Kalau dia jatuh dari lantai 3, artinya kalian harus betul-betul lakukan asesmen atau penilaian kegawat daruratan yang ada dulu. Ya, mungkin kalian juga harus pertama tetap berpedoman pada ABC dan C spine control. Ya, itu. Mungkin luka bakarnya ternyata hanya di daerah dahi sedikit, tapi yang lebih parah adalah cedera pada servikal, kemudian mungkin ada benturan pada dadanya sehingga terjadi kegawatan di toraknya, kemudian kebetulan benturan di perut, ada internal bleedingnya. Nah, inilah makanya kita harus menentukan identifikasi dan prioritas daripada treatmentnya.
Nah, kemudian yang penting adalah manage airway dan support ventilasinya. Nah, ini sangat penting sekali untuk luka bakar. Karena apa? Karena untuk luka bakar yang mengenai wajah, dada, dan leher itu kita harus curiga kalau dia ada suatu inhalation trauma sampai terbukti aman atau tidak, ya. Nah, kemudian berikutnya adalah nih, ya, menilai dan memonitor ya resusitasi cairan. Nah, kenapa monitor? Jadi kenapa memulai? Karena pada luka bakar ini, makanya tadi saya bilang bahasanya penentuan luas luka bakar itu harus bisa dilakukan secara cepat di UGD. Ya dokter ya. Kenapa? Karena dokter harus segera menuliskan Baxter formula untuk menginisiasi cairan yang harus diberikan. Nah, setelah cairan masuk, dokter juga lanjut harus monitor, ya, nggak boleh cuma cairan masuk saja tanpa dimonitor. Itulah pentingnya eh, resusitasi cairan pada luka bakar, masuk dan monitor. Kebanyakan dikurangi, kurang ditambah, ya, seperti itu. Nah, kemudian berikutnya adalah eh, menentukan metode atau monitoring psikologi. Jadi ini juga erat kaitannya dengan mungkin dokter anu ya, Ade Indah Wahdini ya. Ini untuk psikologi ini ternyata psikologi ini luka bakar juga sebetulnya sangat penting, apalagi luka bakar yang derajat yang luas sehingga dia harus penyembuhannya lama, dia bisa depresi, dia bisa stres kok lukanya nggak sembuh-sembuh ya. Nah, kemudian ini yang penting juga menentukan pasien apakah harus dirujuk ke Bund Center. Ya, ini harus penting juga ya. Oke. Terus kemudian ada juga kita juga harus bisa punya apa namanya hubungan dengan rumah sakit yang lebih lengkap ya penanganannya, terutama untuk mengirim pasien-pasien luka bakar yang lebih berat, lebih serius. Ya, seperti yang dalam gambar foto di depan tadi kan pasien seperti itu nggak mungkin kita rawat di mitra misalnya, ya, nggak mungkin. Kemudian menentukan prioritas daripada pasien dengan luka bakar dan kemudian juga dengan kejadian-kejadian yang mengikutinya. Sehingga kadang luka bakar itu bukan hanya luka bakar saja. Mungkin luka bakarnya terjadi karena dia naik motor, terus kemudian KLL, terus terjadi apa itu kena logam panas karena benturan antara motor dengan motor, akhirnya baru terjadi luka bakar eh, sehingga kita harus betul-betul bisa menentukan apa namanya mekanisme injurinya untuk luka bakar itu ya. Next. Nah, kemudian untuk initial assessment dan manajemen yang sangat penting adalah tadi sudah saya sebut adalah kita harus bisa menentukan body substance isolation BSI. BSI itu apa? BSI itu kita harus bisa memperkirakan berat badan pasien dengan cepat. Ya, kalau ada alatnya sih enak, tapi kadang tidak ada alatnya, kita cukup bisa anamnesis ke keluarganya kalau dia tidak bisa ditanya, ya. Kemudian primary survei. Nah, kita harus yang nomor satu sangat penting sekali untuk primary survey yaitu menentukan ya trauma lain yang menyertai daripada luka bakar. Ini sangat amat penting ya, karena kadang luka bakar itu bukan hanya satu-satunya kejadian trauma yang terjadi pada pasien kita, ya kan? Sehingga kita harus betul-betul bisa menentukan trauma-trauma yang lain. Nah, baru setelah kita bisa menentukan dan kita pastikan aman, kita pastikan tidak ada cedera pada atau tidak ada trauma lain, kita baru lanjut di nih airway maintenance dengan C-spine control. Ya, airway maintenance dengan C-spine control. Ini sangat penting. Kemudian kita lanjut ke breathing dan ventilasi, ya, kita cek, ya,
kita harus lihat pernafasannya, kita harus lihat pengembangan parunya, apakah ada kira-kira yang trauma-trauma lain pada toraksnya, ya. Kadang-kadang mungkin luka bakar di wajah dan leher ternyata ada open pneumotoraknya karena sewaktu pasien mengalami luka bakar meledak, kemudian pasien mengalami benturan pada dadanya sangat hebat sehingga ada open pneumotorak. Nah, itu kita harus waspada juga, ya. Kemudian berikutnya adalah breathing, ventilation, dan yang keempat adalah circulation, cardiac status dengan kontrol perdarahan. Nah, ini sangat penting juga pada sirkulasi, ya. Kemudian yang berikutnya sama disabilitasi, kemudian divisi neurologi, kemudian ada asesmen untuk kelainan-kelainan yang lebih serius lagi. Kemudian exposure, environmental control, terutama ini pasien-pasien harus kita lihat secara keseluruhan, kita buka semua bajunya, kita cek sampai head to toe, ya. Akhirnya kita bisa menentukan untuk kelainan, ya, kelainan yang lain secara lengkap, ya. Oke, next slide. Nah, untuk airway management seperti semen kontrol seperti biasa kita pakai kaidah Chin-Leaf, Geothrust, kemudian kita bisa pakai orofaringeal airway placement, kemudian kita juga pakai suctioning seperti biasa ya, mungkin sudah hafal semua di UGD ya. Next slide. Kemudian indikasi untuk intubasi. Nah, ini sangat penting sekali ya. Apabila ada tanda-tanda obstruksi atau penyumbatan pada airway, misalnya ada hoarseness, ada stridor, ya, kemudian ada nafas yang sangat berat, kemudian ada retraksi eksternal, ya, itu kita harus hati-hati, itu merupakan mungkin perlu intubasi segera. Kemudian untuk luka bakar yang sangat berat, lebih dari 40-50%, ya. Kemudian juga ada luka bakar yang sangat dalam, ya, grade 3 dan grade 4. Ya. Kemudian ada luka bakar di samping di sekitar mulut. Nah, itu juga harus kita waspadai. Jangan-jangan perlu intubasi segera. Kemudian ada edema atau risk edema pada saluran napas pada laring-faring, ya. Kemudian ada kesulitan untuk menelan, kesulitan untuk menafas, ya. Kemudian juga ada tanda-tanda penurunan pernafasan, misalnya dia tidak bisa mengeluarkan lendirnya, kemudian ada kelemahan pada nafasnya, kemudian ada juga saturasinya semakin menurun. Nah, itu harus kita hati-hati ya. Kemudian ada penurunan dari kesadaran. Ini merupakan sangat amat penting. Oh, ini indikasi untuk early intubasi. Nah, kemudian juga antisipasi untuk pasien-pasien dengan luas luka bakar 8%, ya, yang sangat luas sekali sehingga itu perlu untuk diintubasi secara langsung, ya. Next. Nah, kemudian breathing dan ventilasi itu seperti biasa, kita auskultasi, kita nilai ya paru-parunya. Kemudian seperti biasa kita mulai dari kasih oksigen untuk nasal kanul dulu. Kemudian kalau ternyata kita temukan ada luka bakar grade 3 pada dada setelah melingkar, kita harus lakukan eskarotomi dan fasiotomi. Itu bisa dikerjakan oleh dokter UGD, ya, bisa dikerjakan untuk menyelamatkan pasien. Tapi kalau di rumah sakit tersebut sudah ada dokter bedah, dokter UGD harus konsul dokter bedah, ya. Oke, lanjut. Nah, ini adalah eskarotomi. Nah, ini longitudinal incision prinsipnya, kemudian dia aksial, dia harus melengkung, ya, tidak boleh lurus, kemudian dia sampai jaringan yang normal, kemudian sampai ke lemak-lemak subkutis. Ini lihat, sampai seperti itu eskarotomi. Itu tujuannya adalah apa? Tujuannya adalah untuk mencegah terjadinya kompartemen sindrom. Karena kalau terjadi kompartemen, nanti pasien tidak bisa
bernafas dengan adekuat dan biasanya dia desaturasi bisa terjadi gagal nafas. Kita harus eskarotomi itu di dada contohnya. Bagus itu. Next. Nah, fasiotomi itu biasanya kita kerjakan di ekstremitas-ekstremitas untuk tadi luka bakar yang melingkar derajat 3 dan 4. Kenapa? Karena kalau tidak kita buka fasianya seperti ini, nanti akan terjadi akut limb iskemi dan ancaman amputasi. Sayang kan, eman-eman kan, kalau sampai harus diamputasi. Kalau bisa kita fasiotomi aja ya. Next. Nah, kemudian sirkulasi dan kardiak status dengan kontrol perdarahan ini kita harus monitor selalu, yaitu tekanan darah, yaitu kemudian heart rate-nya, kemudian warna kulitnya, dan pakai selalu pasang pulse oximeter ya. Nah, karena apa? Karena hormon-hormon yang dikeluarkan pada luka bakar itu, katekolamin itu akan bisa meningkatkan heart rate itu lebih dari 100 kali per menit ya. Nah, apabila HR-nya kok malah luka bakar tapi HR-nya kok cuma 60-70 kali per menit, ya, dokter Pratiwi harus curiga, wah jangan-jangan ini hipovolemi, ini kurang cairan ini, makanya harus selalu langsung dimasukkan cairan ya. Kemudian yang penting lagi adalah ini, in pre-hospital dan early hospital setting untuk menentukan TBSA. Ternyata TBSA itu harus betul-betul pertama kali yang harus kita bisa tentukan ketika pasien datang. Nah, kemudian kita masukkan seperti biasa abuket yang besar ya untuk luka bakar, kalau perlu 2 ya, double ya, kanan kiri ya. Nah, kemudian ini adalah resep-resep rumus-rumus untuk cairan awal yang bisa masuk. Ini rumus secara kasar aja biar dokter nggak bingung, karena dokter harus ngitung luasnya dulu, nanti ngitung Baxternya ini. Untuk 5 tahun lebih muda itu bisa 120 cc RL per jam. Kemudian umur sekian sekian cc per jam. Kemudian umur 14 sampai lebih 500 cc per jam. Itu yang lebih cepat ya, tapi nanti sambil hitungan Baxter dokter tak jadi ya. Oke, next. Nah, kemudian untuk ini juga kita harus periksa juga untuk disability, neurological defect, kemudian grossiformity dengan APU seperti biasa ya, alert ya, kesadaran, respon terhadap nyeri, respon terhadap suara nyeri dan tidak respon. Kemudian GCS juga harus kita monitor di berikutnya. Biasanya kalau sudah resusitasi kalian bagus, airway clear, breathing clear, sirkulasi clear, pasien biasanya dia ditanya namanya siapa Pak, dia bisa jawab ya. Paling enggak dia tidak shock dan dia sudah dalam kondisi lebih baik. Next. Ya, kemudian yang paling penting ini adalah exposure dan kontrol lingkungan ya. Kita harus tahu ya. Kita harus tahu seluruh head to toe kondisi pasien. Makanya kita harus membuka pasien, baju pasien secara komplit. Kita harus tentukan dari ujung rambut sampai ujung kaki, nggak ada kelainan-kelainan yang lain selain luka bakar ya. Kemudian kita harus tentukan ya kan kejadian trauma yang mengikuti selain luka bakar. Misalnya ada fraktur femurnya, ada fraktur pelvisnya, kemudian ada fraktur kostanya, ya harus hati-hati ya. Kemudian kita harus menghentikan ini pre-hospital ya. Ini kalau stop burning proses itu biasanya di pre-hospital ya. Nah, kemudian kita harus menjaga suhu pasien jangan sampai kedinginan. Kita harus jaga di suhu yang hangat, penting sekali. Next. Nah, kemudian untuk secondary survei setelah primary survei tadi aman ya, itu kita tetap anamnesis historinya ya dengan amplet ya, injury, circumstance dan medical history ya, apakah ada alergi obat, kemudian ada pengobatan sebelumnya, kemudian dan seterusnya ya. Kemudian juga penentuan secara akurat berat badan pasien. Tadi kan masih perkiraan tuh di primary survei. Kira-kira berat badan sekian. Nah, ya di secondary ini berat badannya harus lebih dipastikan. Oh, ternyata 65. Nah, kemudian pemeriksaan head to toe secara komplit ya. Kemudian penentuan tadi Baxternya harus sudah jadi di secondary survei ya. Kemudian penentuan cairan ya sesuai dengan TBSA tadi.
kemudian apakah perlu cek darah dan ronsen, kemudian monitor, sangat penting, monitor fluid resuscitation, jangan sampai tidak dimonitor ya. Kemudian pain dan anxiety management, psikosocial support, dan bone care. Ini perlu gandeng dokter SPKJ juga untuk yang psikosocial supportnya ya. Next. Nah, sekarang untuk menentukan beratnya dari luka bakar itu kita bisa lihat dari kedalaman daripada luka bakarnya dan luasnya yang terkena. Kemudian umurnya, kemudian faktor komorbid, ada DM, mungkin ada jantungnya, mungkin ada asma, bronkitis. Kita harus gali semua ya. Kemudian kita lihat apakah mengganggu kosmetik area. Ada artis umur 25 tahun, luka bakarnya di pipi, di bawah apa matanya, grade 3. Ayo, apa enggak perlu tindakan lebih lanjut itu ya. Kemudian associated injury, jadi trauma-trauma yang mengikuti ya selain luka bakar. Next. Nah, ini TBSA tadi sudah saya jelaskan. Next. Nah, kemudian dalamnya luka bakar itu biasanya ditentukan oleh satu, suhunya. Ya, semakin panas semakin dalam, semakin dingin juga semakin dalam. Ya, kemudian lama kontaknya. Ya, kemudian ketebalan yang terkena, merusak sampai mana tadi. Kemudian aliran darahnya. Kalau aliran darahnya di situ cuma sedikit, otomatis luka bakarnya akan makin berat. Tapi kalau vaskularisasinya di situ, di daerah situ banyak, itu luka bakarnya akan makin ringan. Next. Nah, kemudian perkembangan perluasan dari luka bakar itu, luas dari luka bakar itu kita bisa kita nilai dengan rule of nine dan Land-Broder chart untuk yang pediatrik anak-anak ya. Next. Nah, ini manajemen awal yang teman saya di UGD harus betul-betul luar kepala ya. Ini kita untuk resusitasi cairan untuk luka bakar itu kita biasanya pakai Baxter ya, kemudian bisa pakai Paklan ya. Untuk Baxternya itu pakai ini kaidah 4 cc ya, TBSA-nya kali berat badan. Kemudian untuk Brook atau Paklan itu 2 sampai 4 cc kali sama TBSA dan berat badan. Ya, hampir sama, cuman yang ini 4 cc, yang itu 2 sampai 4 cc. Biasanya kalau yang Paklan itu pada anak-anak ya, sehingga 2 sampai 4 cc. Next. Nah, sekarang manajemennya itu kita harus betul-betul teliti untuk luka bakar, di mana vital sign dan bedside monitor harus kita pasang ya. Kemudian urin kateter harus dipasang, NGT ya untuk pasien yang diintubasi ya. Kemudian monitor ekstremitas perfusion ya, sering dimonitor itu ya, di jari-jarinya itu saturasinya berapa ya. Kadang tiba-tiba loh kok menurun saturasinya, kita harus curiga apakah ada apa tadi kompartemen ya. Kemudian monitor ventilasi, kemudian pain dan NCT management ya. Kemudian kita harus elevasi kepala dan ekstremitas ya. Kemudian psikososial assessment dan support sangat penting untuk luka bakar, terutama luka bakar yang derajat luas sehingga perlu perawatan yang lama ya. Next. Nah, kemudian untuk pemeriksaan awal seperti tadi, periksa darah lengkap ya, terus kemudian elektrolit ya, urin kreatinin seperti biasa ya, kemudian foto torak ya, kemudian kalau perlu pakai cek AGD, kemudian EKG khusus untuk luka bakar listrik sangat penting untuk monitor EKG secara berkala. Karena kita harus tahu kondisi jantungnya ya, kita nggak boleh mengabaikan jantungnya untuk luka bakar listrik biarpun hanya kecil luka bakarnya. Next. Nah, ini adalah blast injury dan burn. Jadi ini luka bakar yang karena eksplosif khusus untuk luka bakar karena ledakan tuh, ada yang primary, secondary, tertiary, quaternary. Jadi itu berat-berat derajat beratnya sampai seperti itu. Next. Nah, kemudian untuk yang luka bakar burn center itu adalah terutama luka-luka bakar merat pasien dengan ini terutama grade 3 ya lebih dari 10% ya. Grade 3 ke atas lebih dari 10% itu sudah indikasi untuk apa di burn center. Kemudian luka bakar yang wajah ya,
tangan, kaki, genitalia, perineum, dan sendi-sendi yang besar. Ya. Kemudian derajat 3, ya, pada umur berapapun, luka bakar listrik, termasuk luka bakar yang karena apa? Karena uh, electrical injury, ya. Kemudian luka bakar kimia, inhalasi, ya. Kalau kita melihat kemudian luka bakar dengan komplikasi yang lebih lanjut, kemudian perawatan yang lama sehingga menyebabkan kematian lebih angka kematian lebih tinggi, itu kita harus rawat di burn unit. Kemudian ada pasien dengan luka bakar dan trauma yang mengikutinya. Ya, misalnya ada luka bakar dengan fraktur kosta berurutan, ya, luka bakar dengan mungkin ada fraktur pelvis yang mengancam internal bleeding. Itu kita harus rawat di burn center. Next. Nah, oke, untuk luka bakar seperti itu nggih dari saya. Semoga bisa memberikan tambahan wawasan bagi teman saya semuanya dan kita lebih aware terhadap luka bakar. Oke, berikutnya lanjut ya untuk yang akut abdomen ya. Waktunya tinggal sebentar. Waktunya masih berapa ya? Izin dok, izin dokter, waktunya sekitar 5 menit Ya, lagi. Dokter. oke. 5 menit lagi untuk trauma abdomen. 5 sampai 10 menit dokter, boleh dok? Ya, oke deh. Ya, oke. Langsung slide ya. Trauma abdomen ini adalah tujuannya, ini kita bisa memahami anatomi ya, kalau di rego perut ya. Kemudian kita bisa memahami gawat darurat akibat trauma abdomen. Kita bisa mengetahui mekanisme injury yang bisa menyebabkan trauma abdomen ya. Kita bisa mengenali kasus abdomen akut akibat trauma. Kita bisa melakukan resusitasi atau stabilisasi kasus trauma abdomen. Dan kita bisa mempersiapkan pasien untuk tindak lanjut berikutnya. Mungkin perlu operasi, mungkin perlu tindakan surgical resusitasi, dan sebagainya. Itu tujuannya ya. Next. Nah, karena apa? Karena 25% itu trauma abdomen itu seperempatnya itu termasuk kasus trauma ganda. Ya, maaf ya Mbak. Trauma ganda. Karena apa? Karena trauma abdomen itu kadang dia bukan suatu kejadian yang terjadi sendirian, ya. Dia selalu mengikuti multiple trauma. Ya, kadang-kadang dia ada cedera kepala, kemudian ada cedera servikal, ada trauma torak, ada fraktur femur, ada fraktur yang lain. Ya, sehingga diagnosis itu bisa terlambat untuk abdomen karena apa? Tidak terlihat jejas ya dokter umum ya yang jaga di UGD hati-hati, tidak semua kasus internal bleeding trauma abdomen itu terlihat ada jejasnya ya. Kemudian cairan yang tidak iritatif juga ada, hati-hati karena apa? Internal bleeding perdarahan dalam perut itu dia tidak iritatif sehingga kadang-kadang dia tidak timbul sign seperti peritonitis, divamuskuler dan sebagainya. Kemudian yang hati-hati lagi adalah untuk organ retroperitoneal. Dia bisa menampung darah sampai 4-5 liter sampai pasien kehabisan darah di situ tanpa perutnya kelihatan ada kelainan yang bisa kalian amati. Ini harus hati-hati ya. Next. Nah, anatominya ya kita harus tahu atas itu batasnya diafragma, bawah itu ada pelvis ya. Kemudian depan itu ada dinding depan abdomen, lateral itu ada dinding lateral, dan belakang itu ada dinding belakang serta spine ya, ruas-ruas tulang belakang. Next. Nah, kemudian untuk abdomen itu ada 3 pembagian. Yang pertama intraperitoneal, kemudian retroperitoneal, dan pelvikal ya. Makanya ini kita harus hati-hati ya. Kita harus bisa membedakan ini kira-kira kelainannya ini yang mana ini ya kan, kita harus bisa memahami ya. Next. Nah, ini adalah anatominya rego-rego abdomen yang harus kita waspadai ya. Rego perutnya seperti itu, nggih. Ya, anatominya jelas nggih. Next. Nah, kemudian organ abdomen itu dibagi menjadi 2, yaitu ada organ yang bersifat solid, organ padat, dan organ yang berungga. Organ padat contohnya adalah lien, ya, yang sering terkena cedera kalau trauma abdomen, ya. Kemudian hepar, nah, kemudian ginjal itu paling sering ya. Kemudian organ berungga, ya,
itu yang sering juga cedera adalah usus halus, usus besar, ya. Kemudian kandung kemih itu juga bisa berisiko untuk terkena cedera. Next. Nah, trauma itu dimana sebagai kerusakan pada jaringan secara tiba-tiba ya karena suatu tindakan kekerasan, kecelakaan ya sehingga memicu respon sehingga menyebabkan respon imunologi sistemik untuk memulihkan hemostasis tubuh ya itu trauma secara umum ya. Next. Sehingga trauma itu ada fisik, ada kimia, ada biologi ya, ada psikis juga. Ini Dokter Ade Indah Wadani nanti cocok nih yang psikisnya nih kupas oleh beliau ya. Next. Kemudian konsep trauma itu kita harus berasaskan pada MIST. Jangan lupa, MIST ya, teman-teman Jawa di UGD ya. M, Mechanism of Injury. Setiap ada trauma, dokter harus betul-betul bisa menggali kejadiannya seperti apa. Bisa mungkin digali selengkap mungkin ya. Kemudian injury style, jadi tingkat daripada traumanya. Apakah hanya kepleset di depan pintu, ataukah karena naik motor serempetan dengan motor lain, atau karena naik motor ngantuk kemudian menabrak tiang dan sebagainya. Kemudian sign and symptomnya, apakah pasien diam aja, apakah pasien bisa ngobrol, ataukah pasien ngorok. Nah, kemudian treatment. Nah, next. Kemudian kematian oleh karena trauma. Nah, ini penting ya. Bagus ini ya. Bisa terjadi dalam beberapa menit, ya, bisa terjadi dalam beberapa jam, bisa terjadi beberapa hari atau minggu. Yang menit itu kerusakan otak berat, CKB cedera kepala berat, ya, traumatic brain injury yang berat. Kemudian kerusakan jantung dan pembuluh darah yang besar, sehingga sulit diselamatkan. Ya, misalnya penetrating injury, tertusuk bagian dada, kena jantung, nah itu ya berat itu ya. Kemudian yang dalam beberapa jam masih bisa ada waktu jam adalah perdarahan masif yang menyebabkan hipovolemia, internal bleeding. Ini dokter UGD masih bisa resusitasi dulu ini sebelum dokter bedahnya datang ya. Kemudian perdarahan di kepala ya, di intracranial bleeding ya. Sehingga kemungkinan dokter sarafnya masih bisa menolongnya. Kemudian yang bisa beberapa hari atau minggu yaitu karena sepsis dan multiple organ failure. Sepsis itu masih perlu waktu lama untuk meninggal, nggak langsung bisa meninggal mendadak. Kalau pasien sepsis meninggal mendadak itu mungkin ada penyebab yang lain. Next. Nah, trauma abdomen itu bisa karena trauma tumpul, tajam, dan blast trauma. Yang tumpul itu bisa karena benturan, gilasan, ya, deselerasi. Yang tajam itu bisa karena tusukan, tembakan, ya. Yang blast itu karena ledakan. Ya. Next. Nah, pada trauma abdomen lukanya paling sering terkena yaitu lien. Tuh, hampir separuh lebih. Saya dalam setahun itu menangani internal bleeding ruptur lien itu rata-rata bisa 5 pasien lebih gitu lien. Kemudian liver itu lebih rendah di bawahnya lien dan usus halus yang paling sering bocor karena benturan di perut ya. Sehingga terjadi gangguan perdarahan, perforasi organ berunggah dan peritonitis. Next. Nah, asal perdarahan bisa dari organ padat, ya, intraperitoneal seperti hepar, liver, dan retroperitoneal, ginjal, pankreas, dan pembuluh darah yang besar, retroperitoneal, mesenterium, omentum, dinding perut, pelvis. Nah, next. Akibat perdarahan jelas ya, shock hipovolemik, sehingga dokter UGD harus pasang DC, pasang NGT, pasang aboket yang besar, double line ya untuk meresusitasi shock hipovolemiknya. Kemudian untuk lokalnya itu bisa dia perutnya sakit ya, perutnya rasanya begah, nggak nyaman, nggak enak ya. Kemudian ada rangsangan peritoneal bisa nyeri tekan, beban muskuler dan bisi ususnya menurun biasanya ya kalau diperiksa. Next. Nah, ini adalah retroperitoneal perdarahan retro itu sampai bisa seperti ini tuh sainnya ya. Jadi kalau pasien seperti ini tidak harus dioperasi laparotomi, ini cukup konservatif aja karena perdarahan di retro itu kalau dibuka operator nggak akan bisa mengontrol perdarahannya. Pasien biasanya shock dan bablas meninggal ya. Next. Nah, untuk perforasi organ yang berunggah itu bisa yang bocor bisa eh,
lambungnya, bisa usus halusnya, bisa duodenum, bisa usus besar, bisa vesika urinaria, bisa vesika velia. Tanda-tandanya peritonitis, perutnya makin distensi, makin permukaannya makin naik, kemudian nyeri tekan, nyeri lepas tekan, ya, kemudian peristaltiknya menghilang. Next. Nah, ini waktu timbul peritonitis bervariasi ya. Kalau yang gaster itu dia paling cepat munculnya. Ini dalam hitungan jam ya. 1, 2, 3, 4, 14 ini adalah jam. Kemudian yang kolon itu sampai 7 jam ke atas. Kemudian usus halus 13 jam ke atas. Baru dia gejalanya akan muncul sejak organ itu bolong. Ya, next. Nah, kemudian untuk trauma abdomen itu adalah cairan yang abnormal yang berada dalam rongga peritoneum ya, menurut kaidahnya ya. Jadi ini adalah mulai dari iritasi ringan sampai berat tuh cairan-cairan yang mengganggu eh, di peritoneum itu adalah nih, ternyata darah itu paling ringan iritasinya. Kemudian urin, empedu, kemudian pes nanah, cairan pankreas, kemudian isi usus halus, cairan lambung. Nah, jadi cairan lambung itu adalah yang paling berat efeknya karena dia bersifat asam sehingga kalau dia sampai bocor keluar dari lambung, organ-organ lainnya akan mengalami kerusakan ya akibat asam itu. Next. Nah, darah segar itu fresh blood is not a peritoneal irritant. Makanya inilah yang sangat sulit untuk mendiagnosis internal bleeding. Makanya kadang internal bleeding itu ditekan tidak nyeri dokter bleeding, ya, tidak sakit. Tapi perhatikan peritonismusnya aja. Apa? Perhatikan distensinya aja. Jadi perutnya itu tidak supel. Kalau ditekan itu tidak supel banget. Tapi tidak nyeri. Curiga internal bleeding. Yang penting dia tidak supel, terus kemudian agak ada tahanan. Artinya apakah abdomennya sudah terisi oleh darah yang harusnya kan hanya usus dan cairan peritoneum saja. Next. Nah, kriteria untuk curiga trauma abdomen. 1. Hemodinamik tidak stabil tanpa penyebab yang diketahui. Tiba-tiba tensinya 90/60, nadinya 120. Padahal tuh mulus tuh kepala, leher, dada, perutnya mulus semua ya. Tapi mekanisme injurinya habis naik motor disenggol truk sehingga terpental 5 meter. Kemudian shock hipovolemik dengan penyebab tidak diketahui tadi ya, shock. Kemudian trauma torak berat, ya, benturan di dada yang berat, ya. Kemudian benturan di pinggang yang berat. Kemudian penting, GCS menurun, hati-hati GCS menurun tidak harus selalu dari kelainan di otak, traumatic brain injury, tapi bisa karena shock, karena internal bleeding, ya. Kemudian ada base defisit yang jelas, kemudian hematuri jelas banget, kemudian ada nyeri tekan makin jelas, terjadi trauma berat. Ya, next. Kemudian tanda yang paling sering pada trauma tulang abdomen ya itu ada seatbelt sign ya, ada rebound tenderness, hipotensi, distensi, abdominal guarding dan konkomitan femur fracture. Kadang dia ada fraktur femur. Kalau ada benturan, ada fraktur femur, biasanya bagian atasnya juga ada kelainan ikut terbentur waktu itu ya. Next. Ya, ini adalah pemeriksaan lab yang perlu diberikan. Kemudian pemeriksaan tambahan adalah foto polos abdomen, kemudian IVP, kemudian angiografi, rotosografi untuk menilai kelainan di trauma abdomen. Ya, next. Next. Waktunya hampir habis, next. Ya, oke. Kemudian teknik untuk membantu diagnostik itu kita cepat aja, kita bisa pakai ini untuk laparoskopi diagnostik, kemudian kita juga bisa pakai USG, pakai FAST ya, fokus acid visonografi trauma. Kita untuk melihat cairan aja di dalam perut situ ya, biar cepat. Next. Kemudian ini DPL juga kita bisa masukkan aspirasi kalau ada darah di umbilikal kita pakai avokat yang besar, nanti kalau keluar darah berarti itu internal bleeding. Next. Kemudian CT scan adalah yang paling canggih yang untuk bisa menentukan adanya internal bleeding dan kerusakan organ. Next. Nah, penanganan, yuk next, cepat aja. Nah, kita harus algoritma ya. Ini kita pemeriksaan mulai dari anamnesis ya. Kemudian kalau ragu-ragu, kemudian normal kita cek ini. Kemudian kalau ragu-ragu kita FAST. Kemudian kalau dari FAST ternyata positif laparotomi operasi. Next.
Kemudian ini lanjut lagi yang tidak stabil, kita lakukan ada distensi, kemudian tidak jelas kita fast, kalau positif laparotomi, kalau negatif enggak. Tapi kalau ada distensi langsung laparotomi, enggak usah fast-fastan, pasien keburu meninggal. Next. Nah, kemudian primary survei seperti tadi, airway, breathing, sirkulasi sama ya. Oke, next. Secondary sama tadi yang burn injury, persis plek. Nah, kemudian pemeriksaan fisik. Nah, kemudian pemeriksaan fisik kita harus inspeksi ya, tuh auskultasi, perkusi, palpasi ya. Next, waktunya habis ya. Next. Nah, kemudian kita lihat respon apa itu, back dulu. Respon terhadap resusitasi penting sekali ya. Ada yang rapid respon, ada yang transient respon, ada yang no respon ya. Dari mitra, biarpun dia rapid respon, kalau internal bleeding tetap rujuk ya. Tapi kalau dari rumah sakit yang tipe B, mungkin dia transient respon, masih observasi, kemudian kalau perlu tindakan laparotomi. Okay? Next. Kemudian apa itu no respon? No respon itu setelah diguyur sekian, 2 liter sampai 3 liter dalam waktu sekian itu ya, dia tidak ada penaikan tidak ada kestabilan dari hemodinamik. Pasien tetap 80/60, nadi tetap 120, langsung operasi. Next. Nah, trauma tumpul itu jelas ya, tanda-tanda jelas, eksplorasi laparotomi. Bila tidak jelas, observasi ketat ya. Next. Trauma tajam ya, kalau ada ini jelas tembak laparotomi, kalau luka tusuk jelas harus laparotomi ya. Next. Nah, trauma tusuk seperti biasa. Next. Trauma abdomen dengan peritonitis segera laparotomi. Oke, next. Nah, kemudian ringkasan, resusitasi untuk trauma abdomen itu adalah stabilisasi pasien, mengenali adanya trauma abdomen dan akibatnya, mempersiapkan tindak lanjut kalau perlu dirujuk. Ya. Tapi minimal dokter-dokter sekalian sudah menstabilkan pasien itu di UGD dengan resusitasi yang sudah lengkap seperti yang tak jelaskan tadi. Sehingga ketika masuk ke rumah sakit yang di tempat rujukan, pasien sudah kondisi betul-betul siap untuk kita lakukan tindakan laparotomi. Next. Oke. Mohon maaf ini agak melebar ya, karena materinya juga sangat panjang, bagus ya. Terima kasih, kalau mungkin ada pertanyaan, masih ada dibuka sesi pertanyaan, dokter, silakan. Mas. Iya dokter, terima kasih banyak dokter atas materinya, detail banget dokter. Baik Ya. dok, izin kita langsung ke pertanyaan aja dok, ini udah banyak di chat Zoom. Oke, Izin saya siap. bacakan ya dokter. Yang pertama ada dari dokter Danar. Dok mohon izin untuk bertanya, penanganan pada burn injury yang tipe elektrik apakah sama dengan burn injury yang tipe biasanya dokter? Monggo dok. Lain ya. Jadi beda ya, untuk electric injury, burn injury itu dia punya spesialisasi khusus. Karena untuk electrical burn injury itu mostly upper to third to second grade. Jadi electric injury itu tidak pernah derajat 1, dia pasti derajat 2 ke atas, bahkan sering derajat 3. Sehingga untuk electric injury itu penanganannya tidak bisa hanya mungkin konservatif atau mungkin hanya dirawat lukanya, tidak bisa, karena dia harus dimonitor, tadi saya sampaikan di depan tadi, harus dimonitor jantungnya dengan EKG secara berkala. Kenapa? Karena electric burn injury itu sangat amat berdampak pada kelistrikan jantungnya. Nah, kalau dalam perjalanan monitor EKG tiba-tiba, lu kok ada aritmia, lu kok ada gangguan irama, nah tiba-tiba pasien meninggal, nah padahal lukanya cuma kecil di misalnya outlet. Jadi untuk elektrik itu selalu ada dua dokter. Jadi elektrik itu khasnya ada inlet luka yang masuk dan outlet grow-nya. Nah, biasanya dia kesetrum di tangan, biasanya dia ada luka di tangan sedikit, tapi cari coba di kakinya pasti nanti ada luka. Nah, itu khasnya untuk electrical injury. Begitu dokter ya. Next. Oke dokter. Baik dokter, kita langsung ke pertanyaan selanjutnya ya dok. Iya. Ini ada pertanyaan dari dokter Bintang, dokter. Izin dok, semisal terjadi problem airway pada pasien luka bakar, apa yang bisa kami lakukan sebagai dokter umum dokter? Apakah boleh langsung eskarektomi dokter? Ya, kalau ada problem RW,
sebagai dokter umum mungkin di puskesmas yang rawat inap ya sudah harus ada UGD-nya itu ya. Seperti biasa tadi kita harus manajemen dari RW dulu ya. Pastikan RW clear ya, RW clear bisa kalian saksen, bisa kalian sapu dengan sapuan tangan dan sebagainya. Setelah RW clear, kalian kemudian ke arah breathing ya. Nah, kalau ke arah breathing kalian juga menemukan wah breathingnya ini nggak dikuat seperti yang tak jelaskan di depan tadi. Kalian lihat luka bakarnya. Kalau luka bakarnya itu ternyata luka bakar yang sirkuler, grade 3, ya, dan itu sangat mengganggu pengembangan daripada dadanya, itu harus segera dilakukan eskarotomi. Karena kalau enggak, dia akan terjadi gangguan, dia akan terjadi mengalami gagal nafas, dia mengalami gangguan di breathing, dan dia akan mengalami desaturasi sampai meninggal. Karena kalau menunggu dokter bedahnya untuk di breathing itu kan kalian hanya punya waktu beberapa menit ya kalau breathing itu ya. Kalau sirkulasi kan masih jam ya kalau breathing. Jadi eskarotomi kalau mungkin dokter UGD sudah ada pelatihan yang dilakukan untuk kegawat daruratan eskarotomi, insya Allah sah-sah aja kalian lakukan apabila itu untuk menolong menyelamatkan nyawa pasien. Begitu dokter ya. Baik, Dok. Mudah kok, skarotomi itu mudah, nggak sulit, hanya kalian harus berani untuk memotong itunya ya, sampai Betul, Dok. subkutisnya sampai kelihatan, sampai gambar tadi loh. Itu perlu keberanian. Biasanya kalau luka bakar derajat 3, kalau ketika kalian eskarotomi itu nggak banyak darah keluar kok. Karena dia sudah mengalami liquefaction tadi yang di zona 3-nya tadi ya. Oke. Iya, Next. dokter, betul, Dok. Kadang keberaniannya ya, dokter ya. Iya, harus berani untuk menyelamatkan pasien, dokter Pratiwi. Apalagi dokter Pratiwi lihat luka bakar grade 3 di kaki, ya, kemudian dokter Pratiwi saturasi, cek pulse oximetrinya kok cuma 60, 40, sudah langsung fasiotomi aja. Tapi telepon saya dulu, dokter Budi ini ada gini-gini, oh ya, oke dokter Pratiwi, lakukan fasiotomi. Saya langsung gitu. Ya, kan Baik, setelah itu pasien tertolong, jadi nggak harus diamputasi. Nah, dokter Pratiwi sudah melakukan akut len self-face ya, jadi dia sudah menyelamatkan ya ekstremitas yang terancam mengalami nekrosis tadi ya. Oke, siap, next. dokter. Baik, dokter, karena mengingat terbatasnya waktu, dokter, Sudah nggak saya ada izin pertanyaan. Oh izin ya, untuk oke. sisa pertanyaan lainnya yang belum sempat Ya, terjawab akan kami kirim link berupa Gdocs di grup WhatsApp acara hari ini. oke, siap. Iya, dokter. Oke Nanti akan dokter Pratiwi, terima kasih banyak. Ini juga Iya, saya udah dokter. kasih Terima kasih banyak, dokter, poli, untuk sudah sharing minta ilmunya. di bal-bel. Oke, terima kasih semuanya Iya, untuk dokter. Terima kasih banyak, mitra dokter. Pramida yang sudah bergabung. Terima kasih atas atensi Anda semuanya. Semoga sedikit paparan ini bisa memberikan manfaat, bisa memberikan tambahan wawasan pada kalian semua, terutama yang bertugas di IGD. IGD siap jaga UGD, mitra paramedika. Yes, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Izin live wabarakatuh. ya. Terima kasih banyak, dokter, untuk sharing ilmunya hari ini, nggak, dok? Sehat-sehat selalu, dokter. Selamat menjalankan aktivitasnya. Amin. Terima kasih. Ya, amin. Terima kasih, dokter. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.